Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktik supervisi akademik, di mana kami terdiri dari beberapa orang dalam satu grup, yaitu sebagai supervisor itu saya sendiri, yaitu Darmayanto, SSI, dan sebagai coach itu Ibu Tetra Agustina Sitamorang, SPD, dan sebagai coachi itu Ibu Lilis Suryani, SPD. Nah, di sini kami sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Indra Giri Hilir. Nah, baiklah, di sini kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual pada model 2.3, di mana di sini kami akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Nah, di mana di sini yang kami lakukan adalah melakukan praktek, melakukan percakapan, yaitu tahap pertama itu melakukan pra-supervisi, tahap kedua itu supervisi, dan tahap ketiga yaitu pasca supervisi. Nah, baiklah, sebelum melakukan coaching, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator, Bu Rahmayani MPD, dan Bapak Ahmadi SPDI sebagai pengajar praktek yang telah membimbing saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ini. Baiklah, adapun untuk tujuan pembelajaran, di mana di sini kami sebagai calon guru penggerak itu dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Oke, baiklah. Nah, di sini adapun siklus yang kami lakukan pada tahap coaching ini, itu saya sebagai supervisor itu dikategorikan peserta A, yaitu melakukan percakapan supervisi dengan peserta B. Nah, itu tahap pertama yang saya lakukan yaitu sebagai supervisor itu melakukan percakapan pra-supervisi kepada coach. Dan untuk tahap kedua, di mana saya di sini sebagai supervisor itu me melakukan atau melihat coach, berbicara dengan coaching. Nah, di sini saya supervisi hanya menilai, melihat, eee coach itu melakukan coaching terhadap coachingnya. Nah, selanjutnya pada tahap ketiga, nanti saya akan melakukan pra-supervisi terhadap coach, di mana hasil coaching terhadap coachingnya. Baiklah, itulah siklus, yang dilakukan pada praktek supervisi akademik ini. Baiklah, selanjutnya, nah di sini, saya akan menampilkan video percakapan saya antara supervisor, coach, dan coachee, di mana kami melakukan percakapan pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Adapun peran di sini saya sebagai supervisor, yaitu Darmayanto, SSI, dan sebagai coach Ibu Tetra Agustina Sitamorang, SPD, dan sebagai coachee itu Ibu Lilis Suryani, SPD. Baiklah, silakan melihat video coaching atau supervisi yang telah saya lakukan kepada coach dan coach melakukan coaching kepada supervisi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tetra. Waalaikumsalam Pak Darmayanto. Oke, gimana kabarnya Bu Tetra? Sehat? Sehat Pak, Bapak gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah saya sehat. Baiklah Bu Tetra. Nah, di sini kita kan sebelumnya melakukan coaching sebagai awal. Saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Bu. Nah, di mana pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya Bu. Ya. Iya Nah, Pak. di sini pada hari ini kita melakukan coaching ini terhadap coach dan coachee, di mana akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Jadi, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee?
dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, Ibu jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching. Terus di antaranya prinsip coaching tersebut adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, gimana Bu? Di sini sebelum melakukan itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Baik, Pak. Untuk coaching kali ini, saya ingin memantapkan bagian untuk mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, Ibu. Nah, untuk pertanyaan kedua, kira-kira kompetensi mana yang ingin atau akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau kompetensi yang lebih spesifik mau saya kembangkan itu yaitu dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Baik, Ibu akan mengajukan pertanyaan yang bermakna ya. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ya, Bu, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Kalau dalam nanti proses coachingnya, saya ingin apa yang saya komunikasikan dengan coachee dapat mengembangkan cara berpikir coachee-nya yang lebih mendapat jawaban yang bervariasi, Pak. Baik, Ibu. Luar biasa ya yang akan Ibu lakukan kepada coaching nanti. Nah, saya rasa demikian dulu untuk pertemuan kali ini ya, Bu. Nah, di mana observasi kali ini, silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach Ibu ya, Bu. Baik, Pak. Nah, jadi mungkin sekian dulu Bu untuk hari ini. Terima kasih telah bisa melakukan supervisi pada hari ini. Jadi kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya ya Bu. Saya nantikan hasil coachingnya Bu. Oke Pak, terima kasih Pak Darmayanto. Sampai ketemu. Baik Pak Bu. Sampai jumpa lagi kita pertemuan selanjutnya. Oke Pak. Oke. Halo Ibu Lilis, selamat malam. Selamat malam Bu Tetra. Apa kabar nih Bu Lilis hari ini? Sehat Bu, sehat, bahagia. Ibu gimana kabarnya? Sehat juga Ibu, syukurlah kita sehat ya bertemu hari ini. Iya Ibu. Oke. Bu Lilis, ini kita kemarin kan janjian nih hari ini mau cerita-cerita. Nah Ibu Lilis mau membahas tentang apa hari ini? Iya Bu, saya ada sedikit galauan nih Bu, jadi saya tuh pengen curhat sama Ibu. Curhat tentang apa Bu Lilis kalau boleh tahu? Ini Bu, tentang diferensiasi proses ini Bu, saya ingin melakukan pembelajaran berdiferensi proses gitu Bu di kelas saya. Oke, berarti Ibu lagi galau nih mau merencanakan pembelajaran berdiferensiasi proses di kelas ya Bu ya? Iya Bu. Oke, berarti kalau boleh saya tahu nih Bu, nanti di pembicaraan kita tujuan yang ingin kita capai apa kira-kira Bu? Saya itu ingin mendapatkan gambaran gitu Bu tentang pembelajaran berdiferensiasi ini Bu gitu. Di sekolah saya itu kan saya ngajar di SD gitu Bu. Jadi saya ingin melakukan
proses diferensiasi ini gitu Bu. Oke, berarti hari ini tujuan kita mau melihat gambaran ya Bu, bagaimana diferensiasi proses yang akan mau dijalankan di kelas Ibu Lilis ya. Iya benar sekali. Oke, baik Bu Lilis, kalau boleh saya tahu, pemetaan kebutuhan belajar sudah pernahkah Bu Lilis lakukan? Iya Bu, saya udah pernah sebenarnya Bu melakukan pemetaan kebutuhan gaya belajar siswa saya gitu. Jadi ada 3 gaya belajar siswa saya di kelas saya ya Bu di SD itu gitu. Jadi ada yang gaya belajar audio, kemudian ada yang kinestetik, ada yang auditory gitu Bu. Oke, berarti bermacam-macam ya Bu di dalam kelas Ibu ya. Iya benar. Ada audio visual ya, ada Iya. auditory, kinestetik, dengan audio visual ya. Oke, baik Bu Lilis, kira-kira untuk menangani 3 pemetaan kebutuhan belajar anak ini, apa yang bisa Ibu Lilis lakukan untuk anak yang auditori, untuk anak yang kinestetik, atau yang audio visual? Jadi saya itu Bu ingin melakukan kan tadi 3 pembelajaran itu ya Bu, gaya belajar tadi gitu. Jadi saya itu misalnya ada anak yang auditory gitu. Jadi saya melakukan media pembelajarannya itu dengan mendengarkan gitu. Kemudian kalau gaya belajar anak saya yang visual, jadi saya seringnya menampilkan gambar dan dari yang gaya belajar estetik anak saya gitu. Jadi yang saya lakukan yaitu memberikan gambaran kerja gitu Bu untuk mereka bisa mendemonstrasikannya. Oke, berarti nanti Ibu Lilis menerapkan diferensiasi proses ya Bu ya? Iya. Oke, untuk anak auditory nanti Ibu kasih tampilan yang untuk bisa didengarkan anak. Kalau kinestetik nanti Ibu sediakan lembar LKPD-nya ya atau LKS-nya ya. Iya. Nah, kalau dalam bentuk visual nanti Ibu akan sajikan dalam bentuk gambar. Begitu Bu Lilis? Iya, benar sekali Bu Tetra. Oke, ini luar biasa nih kalau dikembangkan Bu Lilis nih, mantap ini. Nah, Bu Lilis, kira-kira ini kapan rencana mau Ibu terapkan di dalam kelas Ibu untuk pembelajaran diferensiasi proses? Rencananya mungkin minggu depan kali Bu. Jadi saya buat persiapan dulu ya Bu untuk bicara dengan rekan sejawat dan kepala sekolah saya. Oke, berarti minggu depan sudah mulai Ibu eksekusi ya? Iya Bu, rencananya. Oke, baik Bu Lilis. Tadi saya sempat dengar nanti Ibu berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat. Kira-kira nih Bu Lilis, selain berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, kira-kira apa yang harus Ibu persiapkan lagi untuk mempersiapkan pembelajaran diferensiasi proses ini? Mungkin saya bisa membuat RPP berdiferensiasi dulu ya Bu, gitu tentang diferensiasi. Saya akan memilih media pembelajaran yang bervariasi. Gitu. Kemudian juga saya akan buat evaluasi mungkin Bu setelah melakukan ini dan menerima umpan balik dari anak-anak. Oke,
Berarti nanti untuk persiapan pribadi ya Bu, Ibu siapkan RPP, media belajar, evaluasi, dan melakukan umpan balik terhadap siswa ya, dari Iya, siswanya benar. ya. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira nih Bu, siapa nanti yang bisa membantu Ibu dalam memonitor kegiatan yang akan Ibu lakukan? Sepertinya saya itu butuh bantuan satu teman yang saya rasa beliau sudah mempunyai kompetensi tentang ini gitu. Dan satu lagi mungkin kepala sekolah kali ya Bu, yang saya minta bantuannya. Berarti rekan sejawat dengan kepala sekolah ya Bu ya. Iya benar. Oke, baik Bu Lilis, nggak terasa waktu kita ini udah mau hampir selesai. Nah, gimana perasaannya Bu Lilis setelah bercerita, berbincang dengan saya? Perasaan saya itu udah lebih plong kali ya Bu, lebih lega gitu. Jadi saya merasa setelah berbicara dengan Ibu tadi, saya curhat gitu, saya lebih terbuka dan tercerahkan gitu Bu, mengenai apa yang menjadi permasalahan saya tadi tentang proses pembelajaran diferensiasi ini. Oke, syukurlah berarti galaunya sudah berkurang ya Bu Lilis ya. Iya Bu. Oke, baik Ibu Lilis, setelah tadi kita sudah berbincang, nah sampai titik ini kesimpulan apa yang Ibu Lilis bisa dapat? Kesimpulan yang saya dapatkan gitu ya Bu, dari perbincangan ini yaitu gambaran dan keyakinan gitu Bu, terkait solusi dari kegalauan yang saya hadapin saat ini gitu. Kemudian saya akan membuat RPP dan memilih media pembelajaran yang bervariasi. Kemudian saya juga akan melibatkan rekan kerja dan guru kepala sekolah untuk menilai atau memantau proses pembelajaran diferensiasi yang akan saya lakukan. Dan saya merasa lebih bersemangat nih Bu, gitu setelah kita perbincangan ini. Jadi saya itu ingin segera mencoba rasanya di kelas saya nih Bu, udah nggak sabar lagi nih. Jadi Oke. saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Tetra yang sudah mau meluangkan waktunya untuk saya ajak berdiskusi, ngobrol tentang masalah saya nih Bu. Oke, sama-sama Bu Lili, saya juga senang berbincang dengan Ibu, jadi menambah semangat saya juga untuk merencanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nanti kita ketemu lagi ya Bu, saya tidak sabar nih melihat dan mendengarkan cerita dari Ibu mengenai proses pembelajaran yang berdiferensiasi proses ya. Iya Bu. Berarti minggu depan saya sudah bisa berkabar lagi nih sama Ibu gimana pengalamannya dalam menerapkan diferensiasi proses di kelas. Siap Bu, siap. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya. Saya akan lebih banyak kayaknya nih. Ya, saya tunggu loh Bu Lilis kabarnya. Iya Ibu, sama-sama. Terima kasih. Oke Bu Lilis, terima kasih juga sudah meluangkan waktu berbincang dengan saya. Selamat malam Bu Lilis. Selamat malam Bu Tetra. Oke, selamat malam Bu Tita. Selamat malam Pak Darmayanto. Baiklah Bu Tetra, tadi kan Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Lilis ya Bu. Iya. Nah, jadi sebelum
kita menutup pada observasi ini. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan tentang observasi yang Ibu lakukan tadi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Salah satunya kompetensi apa yang Ibu lakukan? Seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Dharma. Tadi selama coaching, ini menurut saya ya Pak ya, alurnya sudah sedikit lebih rapi dari sebelumnya, sudah sesuai dengan alur tirtanya menurut saya. Tadi saya juga sudah menanyakan identifikasi masalah yang bersama dengan Ibu Lilis. Tadi saya juga sudah berusaha untuk mendengarkan secara aktif mengenai keluhan atau hal yang membuat Ibu Lilis galau, sehingga tadi saya lihat dan saya amati dari jawaban Ibu Lilis sudah dapat indikator yang ingin saya capai, yaitu bahwa Ibu Lilis sebagai coaching sudah dapat menemukan jawaban atas permasalahannya dengan jawaban yang bervariasi, begitu Pak. Baik, Ibu. Luar biasa ya, Bu. Nah, tadi saya dapat kesimpulan Ibu sudah melakukan alur cerita dan juga sudah melakukan identifikasi, rencana aksi, dan bertanggung jawab. Nah, serta Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat Bu Lilis bisa membuat rencana aksinya. Nah, jadi menurut Ibu, kenapa Ibu merasa menilai demikian seperti itu, Bu? Baik Pak, kenapa saya bisa menilai seperti itu? Karena dari hasil coaching bersama dengan Ibu Lilis, saya sudah dapat gambaran, saya dapat gambaran permasalahan apa yang sedang dihadapi Ibu Lilis, dan saya juga bersama dengan Ibu Lilis sudah bisa mengetahui tujuan akhirnya nanti mau seperti apalah. Tadi kami bahas tentang diferensiasi proses ya Pak ya. Jadi kenapa saya bilang sudah sesuai dengan alur tirta? Karena menurut saya Ibu Lilis sudah berhasil menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik, Ibu Citra, luar biasa ya, Bu. Nah, baiklah, Bu. Di sini boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tentang hasil coaching sama Ibu Lilis, Bu? Boleh Pak, silahkan. Oke, baik, Bu. Nah, menurut saya di sini sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching yang telah Ibu lakukan sama Bu Lilis, di mana menurut saya sudah berjalan dengan baik dan Ibu juga sudah melakukan proses alur yang juga sesuai dengan alur cetak. Nah, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Lilis sehingga Ibu Lilis menemukan solusi dan permasalahannya. Nah, juga coaching tadi juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, jadi menurut saya memang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, untuk menutup observer kita pada hari ini, nah saya ingin menanyakan yang terakhir yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil yang telah Ibu lakukan pada coaching yang Ibu lakukan pada barusan tadi. Oke, baik Pak Darmayanto, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas umpan balik yang sudah Bapak lakukan terhadap proses coaching yang saya lakukan. Kalau rencana saya Pak, dari kemampuan indikator coaching tadi, yang aspek yang mau lebih saya kembangkan itu di
mendengarkan secara aktif. Karena menurut saya jika kita mendengarkan secara aktif, maka akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, yang lebih bermakna. Jadi kalau sudah kita konsentrasinya hilang, tidak lagi aktif mendengarkan, ya proses coachingnya nanti jadi buyar gitu. Jadi memang saya akan kembangkan kembali kompetensi mendengarkan secara aktif saya. Begitu Pak. Baik Ibu, luar biasa sekali Bu ya. Jadi intinya Ibu di sini mau mendengarkan secara aktif dan mengembangkan kompetensi yang lebih baik lagi. Iya. Nah, saya rasa demikian untuk observasi kita pada hari ini, Bu. Jadi semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan Ibu juga tetap semangat melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan eh, semoga apa yang Ibu ingin capai bisa tercapai. Nah, jadi demikianlah observ kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan Ibu tetap semangat untuk melakukan coaching dan terus melakukan coaching untuk kebaikan ke depannya. Nah, jadi sekian untuk hari ini Bu ya. Saya tutup. Selamat malam Bu Catra. Baik Pak, terima kasih juga Pak. Selamat malam. Oke Bu, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Sekian video supervisi akademik saya. Salam guru penggerak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.